Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobat semuanya, saya ucapkan selamat kepada sobat-sobat yang telah mengikuti seleksi kompetensi P3K Guru tahap pertama. Tentunya teman-teman pada saat mengikuti seleksi kompetensi itu menghitung ya untuk nilai di CAT UNBK pada akhir sesi itu mendapatkan nilai berapa untuk teknis, kemudian sosiokultural dan juga untuk nilai wawancara. Tentunya tak sedikit teman-teman dari kalangan rekan-rekan guru honorer yang memiliki afirmasinya sendiri-sendiri ya, mulai dari sertifikat mendidik, kemudian usia di atas 35, disabilitas, guru honorer, tenaga honorer kategori 2, sehingga kita itu bisa melakukan kalkulasi teman-teman. Nah, di antara kita tentunya bisa melakukan kalkulasi sendiri teman-teman, yaitu kalau misalkan kita dapat nilai pada CAT UNBK teknis berapa, sosial kultural berapa, kemudian wawancara berapa, kita kaitkan dengan afirmasi-afirmasi yang kita miliki pada saat ini, kita bisa mendapatkan kira-kira kita itu lolos apa enggak sih? Yang mana salah satu tujuan kita melakukan kalkulasi secara mandiri untuk menentukan apakah kita itu lolos tes tahap 1 atau tidak, dikarenakan retorika untuk seleksi P3K Guru itu banyak juga teman-teman, belum lagi ada saingan di sekolah induk kita, passing grade yang tinggi, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu tujuan kita itu adalah, jikalau nanti pada saat pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap 1 tanggal 24 September nanti, itu kita dinyatakan tidak lulus. Jadi kita sudah memiliki hitung-hitungan teman-teman, terkait tentang, hasil yang kita terima pada akun SSC ASN masing-masing. Dikarenakan di sini nanti kalau misalkan kita tidak lulus pada tanggal 24 September nanti, maka di sini akan diberikan waktu yaitu masa sanggah teman-teman, masa sanggah 1, yang mana di sini kita bisa menggunakan masa sanggah untuk menyanggah hasil seleksi kompetensi yang tahap 1. Yang mana di sini diberikan pada tanggal 24 sampai 27 September, teman-teman. Kemudian nanti untuk keputusan finalnya ini adalah dijawab sanggah 1 ya. Ini adalah tanggapan sanggah 1. Ini nanti akan diverifikasi lagi oleh tim Panselnas untuk menentukan dari hasil pengumuman untuk kita ditambah dengan pengajuan sanggah kita itu diterima apa tidak. Nanti finalnya itu akan diumumkan pada hasil sanggah 1, yaitu finalnya tanggal 5 Oktober tahun 2021. Nah, di sini begitu dikarenakan dari sobat-sobat guru honorer ini dikategorikan dalam masyarakat yang sudah kritis dan juga sangat cerdas teman-teman. Jadi kita bisa melakukan kalkulasi sendiri. Namun di sini kita baru saja mendapatkan sebuah kabar gembira teman-teman dari BKN terkait tentang tanggapan BKN terhadap rekan-rekan guru honorer yang melakukan kalkulasi sendiri ya terkait tentang hasil seleksi P3K Guru tahap 1, apakah kita itu lolos atau tidak. Marilah kita simak bersama teman-teman. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi sobat-sobat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, tentunya sobat-sobat tak asing lagi dengan Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021. Yang mana di sini diberikan yaitu pada bagian ini, yaitu pada paragraf 6, yaitu penambahan nilai kompetensi teknis teman-teman, pasal 28. Nah, di sini dihitung untuk afirmasi-afirmasi yang bisa kita dapatkan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui hasil nilai CAT UNBK pada layar monitor ketika kita menyelesaikan tes P3K Guru yang tahap pertama, kita mencatat ya, nilai teknis kita berapa, kemudian wawancara berapa, kemudian sosiokultural berapa. Kemudian kita kait-kaitkan, kita tambahkan dengan kira-kira afirmasi yang kita dapatkan itu yang mana dan nilai akhirnya berapa. Sehingga tak sedikit bagi rekan-rekan guru honorer yang membuat hitung-hitungan seperti ini teman-teman. Yaitu misalkan jika kita itu memiliki sertifikat mendidik, kita auto lolos ya. Untuk yang kompetensi teknis, asalkan yang sosiokultural dan juga wawancara itu semua passing grade teman-teman. Kemudian yang usia 35 plus, kita itu cukup mengerjakan soal benar 26 saja. Sehingga nanti kita hanya mendapatkan 130, ini ditambah dengan sekian, maka kita sudah lolos ya untuk matematika SMP misalkan. Kemudian dikaitkan juga dengan afirmasi-afirmasi yang kita miliki teman-teman. Selanjutnya tentunya sobat semuanya juga telah membuat oret-oretan yang seperti ini ya. Nah, ini ada oret-oretan di Excel, ini sebenarnya kita bisa
menghitung seperti ini teman-teman, dengan menggunakan cara menghitung nilai afirmasi misalkan ya. Nah ini, kemudian kalau misalkan nilai akhir sama itu bagaimana, ini kita dasarkan kepada Permen-Pan RB nomor 28 tahun 2021. Nah di sini teman-teman, ternyata dari BKN ini mendengar terkait tentang sobat-sobat guru honorer ini ternyata sudah mampu dan lihai ya dalam menghitung dan memperkirakan kira-kira teman itu kita itu lolos atau tidak. Mari kita simak bersama teman-teman. Seperti ini teman-teman, coba kita simak bersama, yaitu dari postingan tweet dari kawan kita, Ibu Fatimah Jayanti ya, Fatimah Jayanti. Saya GTT di sekolah negeri 10 tahun, tapi sekolah saya tidak ada formasi. Daftar di sekolah lain yang banyak didaftar oleh GTT lainnya. Alhamdulillah lulus, passing grade manajerial 191, wawancara 36, guru kelas ini adalah 325. Maksudnya gimana nih? Tapi harapan ini pupus ketika di sekolah lain yang daftar ada yang punya sertifikat pendidik. Nah di sini teman-teman Bapak Ridwan ini memberikan sebuah jawaban yang sangat-sangat menyejukkan hati, yaitu disampaikan bahwa dari pupus harapan sobat kita, dikarenakan di sini ibu kita ini juga telah melakukan kalkulasi seperti yang kita lakukan selama ini teman-teman. Ini jawaban dari BKN Bapak Ridwan, yaitu belum tentu Bu, sabar ya kan. Banyak yang sudah mengkalkulasi, tapi tunggu sajalah hasil resmi dikeluarkan oleh Kemdikbudristek. Tidak perlu patah semangat duluan ya. Kita tidak tahu besok hari Tuhan akan memberikan surprise apa pada hambanya yang selalu berusaha dan juga berdoa. Itulah sobat semuanya tanggapan dari Bapak Pribadi BKN terhadap keresahan dari sobat-sobat guru yang saat ini mungkin memiliki permasalahan masing-masing ya terhadap hasil seleksi kompetensi yang tahap 1. Jadi disarankan oleh Bapak Ridwan dari BKN teman-teman, ini kita pantau saja teman-teman, yaitu nanti ketika di sini pengumuman hasil seleksi kompetensi 1 yang akan diumumkan pada tanggal 24 September tahun 2021. Nah disinilah nanti titik jelas, titik keterangan kita itu lolos atau tidak dengan nilai dari cat UNBK yang kita miliki dari masing-masing komponennya ditambah dengan nilai afirmasi yang mungkin juga tidak akan terduga-duga pada diri kita teman-teman ya, mulai dari afirmasi cerdik kemudian juga afirmasi yang usia 35 plus, kemudian disabilitas, kemudian juga untuk yang tenaga honorer kategori 2. Saat ini juga sudah diperjuangkan teman-teman, yaitu dari sobat-sobat guru honorer itu telah menandatangani petisi ya terkait tentang meminta untuk peninjauan terkait tentang masa kerja dan juga NUPTK. Dikarenakan itu adalah merupakan salah satu track record yang sangat penting bagi sobat-sobat guru honorer. Ini sedang masih dalam tahap pengusulan ya. Saya dengar kemarin itu dari Pak Menteri telah dipanggil untuk DPR terkait tentang hal itu. Jadi marilah kita berdoa bersama teman-teman terkait tentang hal ini. Semoga dengan usaha yang keras dan doa yang kencang pada diri kita masing-masing, Allah itu tidak tidur ya. Nanti akan memberikan kemudahan untuk kita. Yang namanya rezeki itu tidak akan tertukar. Demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.